Tutup mulutmu, engkau yang menuduh Rasul Paulus yang ada dalam Alkitab, yang menuliskan suratan-suratan di mana Rasul Paulus yang telah dipakai oleh Allah untuk menuliskan apa yang Allah telah ilhamkan kepadanya. Tutup mulutmu, engkau menuduh Rasul Paulus. Engkau tidak mengenal Rasul Paulus. Rasul Paulus telah menyatakan semuanya ya melalui apa yang dia tulis. Tuhan memakai dia. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Rasul Paulus mendapatkan hikmat yang telah dikaruniakan kepadanya oleh Allah. Dia menulis dan engkau menuduh Paulus, tutup mulutmu. Engkau tidak mengenal Rasul Paulus. Rasul Paulus jauh lebih baik daripada engkau sang penuduh. Rasul Paulus jauh lebih pintar daripadamu. Rasul Paulus jauh lebih hebat kepemimpinannya daripadamu yang penuduh. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Ya, tutup mulutmu. Mendingan engkau lihat dalam kitabmu. Kalau engkau mengatakan kitabmu ditulis oleh nabimu, engkau lihat apakah ada bukti. Apakah ada bukti contoh akhlak yang baik? Apakah ada contoh ya sikap yang baik dari apa yang kau percayai di kitabmu? Coba engkau lihat, buka matamu. Rasul Paulus menuliskan tulisan-tulisan ini yang diilhamkan oleh Allah jauh lebih hebat. Dia bertobat meninggalkan segala perbuatannya. Ya, dia juga menuliskan dia orang Ibrani asli dari suku keturunan Benyamin. Wow, dia disunat pada hari ke-8. Dia seorang Farisi. Dia murid dari Rabban Gamaliel. Hebat. Engkau siapa? Makanya engkau menuduh Rasul Paulus. Engkau yang menuduh Rasul Paulus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Engkau adalah anak-anak iblis. Engkau yang telah menuruti keinginan bapamu yaitu iblis. Karena iblis penuduh sejak semula. Iblis yang memberontak. Coba, engkau adalah anak-anak iblis yang menuruti keinginan-keinginan bapamu. Sementara Paulus, saya, orang-orang Kristen di zaman sekarang ini adalah anak-anak Allah yang telah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Inilah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Paulus percaya menerima anaknya yang tunggal. Murid-murid Petrus menerima anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Para rasul, murid-murid Yesus, para nabi yang menuliskan mulai dari tulisannya tulisan Musa hingga Maleaki percaya menerima anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah. Tetapi penuduh-penuduh, engkau yang menuduh, engkau adalah anak-anak iblis yang menuruti keinginan bapamu, iblis. Saudara, ya, saudaraku, terus engkau berpatokan kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Orang menuduh Alkitab ini palsu, orang menuduh Rasul Paulus, menghujat Yesus Kristus. Saudara, jangan terpengaruh.
karena mereka adalah anak-anak iblis yang menuruti keinginan bapaknya iblis. Kita adalah anak-anak Allah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang menerima anaknya, itulah yang diberinya, itulah yang dikatakan menjadi anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandil, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus Yesus.